Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sahabat Michael Kacaribu dengan NIM 210300025 dari peternakan A. Dan di sebelah saya ada Ansrapel Pasaribu dengan NIM 210306154 dari kelas PTNA. Nah, di sini kami akan menjelaskan video tentang anatomi dan fisiologi dari Ornithologus cuniculus, dan sebagai dosen pengampu Ibu Tati Widianasari, SPT MP. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian eksternalnya. Capuk adalah merupakan bagian pada kepala, dan kolum merupakan bagian pada leher, dan trunkus adalah bagian badan, dan ekstremitas liberae adalah bagian kakinya. Seluruh bagian tubuh ditutupi oleh pilus atau bulu, dan kaudal adalah merupakan bagian ekornya. Nah, selanjutnya itu untuk bagian caput atau kepala. Bagian caput atau kepala itu pertama itu terdiri dari carpomoris atau mulut. Carpomoris atau mulut itu dia terdiri dari labium superior itu rahang atas dan labium inferior itu rahang bawah. Setelah itu dia terdiri dari nares externus atau lubang hidung bagian luar. Nah, setelah itu ada fibrisae atau rambut-rambut kasar. Nah, setelah itu ke organon visus atau matanya. Organon visus atau mata itu terdiri dari dia bulbulus oculi, yaitu bola mata. Setelah itu ada pupilnya. Pupil itu bagian tengah hitam ini. Setelah itu ada iris yang bulatan hitam besar. Setelah itu ada kornea, bagian putih matanya. Kalau dari bisa nampak bagian putih dalam matanya. Setelah itu untuk palpebranya itu atau kelopak mata terdiri dari palpebra superior atau kelopak mata bagian atas dan palpebra inferior kelopak mata bagian bawah. Nah, setelah itu ke organon auditusnya. Yang pertama itu terdiri dari pinnae atau daun telinga. Setelah itu ada pirus acousticus externus atau lubang telinganya. Merupakan bagian badan terdiri dari toraks atau dada, dan abdomen adalah bagian perutnya, dan glutae adalah bagian bokongnya, dan ambiculus merupakan bagian pusarnya, dan perineum adalah bagian tepi anus yang terdapat bagian sininya. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk situs viscerium abdominalisnya. Nah, mari kita tengok. Nah, yang pertama itu ada esofagusnya atau kerongkongan. Setelah itu ada heparato hati. Baru itu ada vesica veleanya di sini di bawah hati, vesica velea. Setelah itu ada ventriculus atau lambungnya. Nah, setelah dari ventriculus itu ada cecum. Cecum ini adalah cecumnya yang besar. Dan setelah itu ada usus halusnya, dan yang berbentuk bintik-bintik ini seperti mutiara-mutiara ini adalah usus besarnya atau institutionum crassumnya. Baru itu ada vesica urinarianya atau kandung kemih. Saya akan menjelaskan untuk sistema digestorianya. Di mana di sistema digestorianya itu terdiri dari cavum oris atau mulut, di mana cavum oris atau mulut ini dia terjadi sistem pencernaan mekanik dan kimiawi, di mana mekanik dia menggunakan gigi dan kimiawi menggunakan enzim amilase, di mana di sini ada dentis yaitu incisimus dan premolare geraham tengah. Selanjutnya itu ke molare, itu geraham paling ujung, paling belakang. Nah, selanjutnya itu ke lingua atau lidah. Ini lingua atau lidahnya. Setelah itu dia masuk ke paring ke esofagus, menuju ke ventriculus atau lambung. Seperti inilah isi dari ventriculus. Nah, selanjutnya itu di ventriculus ini ada gerak peristaltik sampai ke usus institutionum tenue dan institutionum crassum, itu ada gerak peristaltiknya. Dan di pada ventriculus ini dia ada enzim pepsin dan asam klorida untuk mencerna protein. Nah, selanjutnya itu ke institutionum tenue atau usus halus, di mana institutionum tenue atau usus halus ini terbagi menjadi tiga, yaitu pertama ada duodenum, ini bagian halusnya. Baru ada jejunum, sudah mulai kasar, ada nampak kotoran. Baru ke ileum, sudah nampak kotorannya, sudah besar-besar. Dia kira-kira di institutionum tenue ini panjangnya 1,2 meter
dan lanjut ke sekum. Nah, disinilah sekum. Sekum pada kelinci itu sangat besar, dimana kita mengetahui kelinci adalah hewan pseudorumian dimana pencernaannya tidak sempurna dan dicerna pada sekum. Di dalam sekum ini ada bakteri-bakteri yang mencerna. Pseudorumian itu adalah seperti rumian dimana kelinci akan memakan fesesnya lagi dan mencernanya lagi 2 kali dan terjadi di bagian usus, dinamakan kopropagi. Nah, selanjutnya itu ke kolon. Kolon ini seperti muter-muter ini, dan selanjutnya ke rektum. Setelah rektum ke anus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk ekstremitas cranialis. Di mana ekstremitas cranialis ini terbagi menjadi tulang humerus, ini tulang humerus bagian atas. Setelah itu dia disokong oleh radius dan ulna. Ini radiusnya, ini ulnanya, dan ke ini tulang metacarpus, ini carpus dan phalanges. Saya akan menjelaskan ekstremitas caudalis. Ini merupakan bagian femur, tarsus, metatarsus, dan digiti. Ren untuk sistem urinaria terdiri dari ren atau ginjal untuk penyerapan air atau penyaringan, selanjutnya menuju ureter, menuju vesicula urinaria. Setelah itu ke uretra bagian sini ya. Ini saya akan menjelaskan cara kerja sistema sirkulatoria, yaitu melalui jantung. Jantung terbagi menjadi 4 katup, yaitu atrium dexter dan atrium sinister. Kemudian ventricle dexter dan ventricle sinister. Untuk proses peredaran darah dimulai dari ventricle sinister, di mana dia membawa darah bersih keluar menuju aorta dan aorta menuju ke seluruh tubuh. Untuk darah yang mengandung karbon dioksida dibawa oleh vena ke jantung, yaitu atrium dexter, lalu ke ventricle dexter. Setelah itu memompa ke paru-paru menggunakan aorta pulmonalis dan begitu seterusnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk sistema nervosumnya. Di sini ada otaknya. Bagian otaknya itu terdiri dari pertama itu ada cerebrum hemisfer, cerebrum yang di tengah, sebelah itu cerebellum dekat oblongata dan medulla oblongata. Sekian dari video penjelasan kami untuk anatomi dan fisiologi dari ternak kelinci. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.